tadi katanya di sana semua infocus dipakai katanya. Semua ada acara KKN, terus semua ruangan dipakai katanya. Bu, itu laki-laki bu yang datangnya. Hei. Laki-laki bu. Ketan ditambah ragi. Buat tape untuk nostalgia. Bapak Ibu selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat sehingga hari ini kita berkumpul dalam acara diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya Juanti sebagai moderator dalam acara ini menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dengan penuh semangat berpartisipasi dalam acara ini. Saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Purwasari 1, yang ketiga sambutan dari pengajar praktik, yang keempat adalah acara inti, yaitu diskusi visi, yang kelima doa dan penutup. Kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Purwasari 1 yang terhormat kepada Bapak Aib Saifuddin SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini atas qadar dan inayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diskusi visi sekolah. Dipersilahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah. Yang saya hormati Bapak pendamping pengajar praktik, ya. Lupa namanya siapa? Ahmad Firmansyah, panggilannya Bapak Firman. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru. Bapaknya nggak ada ya, ibunya aja. Kenapa nggak dibawa bapaknya Bu Betty? Lagi mengajar Pak, Pak Heru lagi mengajar, nanti kesini. Ya alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu. Intinya ya kita niatkan silaturahmi Pak ya, ibadah. Kemudian yang kedua Bapak juga mengamalkan ilmu ya Pak. Mudah-mudahan ilmu yang diamalkan walaupun sedikit insya Allah jadi berkah nantinya ya, akan bermanfaat dan bisa menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah membantu juga ya, Bu Bekti. Kemarin Bu Suyati saya lagi sibuk, jadi datangnya jam berapa, jadi nggak ini ya, jam 11 ya. Ya. Saya kadang-kadang begini Pak, punten juga ya, jadi nggak bisa mengatur waktu ketika ada jadwal kemarin gitu. Kadang-kadang ada aja dari Kerawang gitu ya, itu tugas saya. Dan harus menghadap katanya ini gitu ya. Mendadak iya Pak, urusannya dengan Forpemda kan. Harus pelaksanaannya besok juga. Iya. Gitu. Kan sepintas nggak mungkin gitu Bu ya. Namanya gede di dinas PO gitu, tidak dianggarkan itu untuk Forkap gitu, tidak ada di DPA-nya Pak gitu. Otomatis kan minta bantuan ke saya gitu, anggaran buat kaosnya, buat makan, mungkin atletnya itu seperti
bisa menghadiri Bu Bekti gitu ya. Kemarin Bu Suyanti enggak gitu, bukan saya pilih kasih ya Bu, mohon maaf gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Waktu di sana juga seperti itu, tapi insya Allah kata Pak Firman kedepannya disatuin yang 2 hari 1, jadi berdua nanti ya. Jadi satu ketika ada kelasnya mungkin jadi disatuin juga, udah diusulin lah. Ya, lokal karya nanti disatuin juga Purwasari 1, Putri Suyati, Putri Subekti kebetulan namanya sama Pak, 2 Tri semua. Iya, Tri kembar ini guru-guru hebat mengikuti apa namanya CGP ya, dia bersemangat mungkin ya tadi Pak, intinya dia ingin menambah ilmu mungkin ya, niatkannya ibadah kata saya juga. Kemudian juga ingin memperbaiki mungkin cara mengajarnya gitu ya, terutama nanti bisa pengimbasannya kepada guru-guru yang lain gitu ya. Mudah-mudahan ya Guru Juwanti nanti bisa mengikuti, yang lainnya bisa mengikuti, yang sepuh-sepuh Bu Siti Makwa juga bisa lah. Kalau Bu ingin mau pensiun kasihan tidak bisa gitu ya, kalau daftar CGP sudah tidak boleh. Kayak Bu Maulida ini masih semangat ini. Iya, apalagi ininya sekarang udah calon pengawas atau kepala sekolah ya Pak. Iya. Pengawas atau kepala sekolah gitu. Ya itu semangat gitu. Yang pertama tadi niatkannya ibadah, mencari ilmu, ilmunya bertambah, kita bisa mentransfer ke anak didik. Gitu. Mudah-mudahan ada yang istilahnya bisa dipahami anak gitu, jadi bisa ladang ibadah ke kitanya gitu ya. Ilmunya bisa bermanfaat ya gitu. Guru CGP ini sangat sibuk sekali saya lihat gitu. Mohon maaf juga nanti ketika mengganggu Bapak dan Ibu guru di sekolah, mohon maaf gitu mereka ya, Putri Subekti, Putri Suyanti gitu. Termasuk saya juga gitu, siap gitu. Cuman kegiatannya suka hari Sabtu. Saya sebenarnya suka sibuk hari Sabtu Pak, itu kuliah aja saya lagi gitu ya. Itu seperti itu ya. Ya siap aja, mudah-mudahan kita selalu diberikan intinya sehat Pak ya. Kalau kita sehat ya kerja apapun insya Allah bisa. Tapi kalau kita sakit Pak udah down kita aja Pak, down. Udah nggak bisa berpikir yang lain, yang penting sehat gitu. Pasti manusia itu manusiawi ya, masa bodoh lah gitu. Kalau lagi sakit itu pekerjaan apapun pasti ditinggalkan, yang penting istirahat, biasanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Amin ya Allah. Mungkin itu saja dari saya Pak. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai siang, ada manfaat yang bisa apa namanya dipetik dari kegiatan ini ya, khususnya untuk diri masing-masing, umumnya untuk sekolah dan anak didik gitu Pak. Itu saja dari saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Pak Ahmad Firmansyah SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah seraya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan nafas yang teratur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Pasca Bapak yang saya hormati ibu-ibu, karena bapak-bapaknya belum hadir ya Pak ya, mohon izin. Yang saya banggakan Ibu Tri Subekti selaku calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya cintai anak-anak SDN Purwasari 1, Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka tak aruf katanya.
Mohon izin perkenalkan, saya Ahmad Firmansyah, ditugaskan oleh Balai Besar Guru Penggerak Bapak Jawa Barat. Unit dinas saya di SMA N1 Cikampek, tapi kesini membawa labeling BPGP Jawa Barat, bukan membawa sekolah saya pribadi. Mohon izin ibu-ibu. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati beserta ibu-ibu yang saya hormati dan anak-anakku sekalian, yang disampaikan Bapak tadi adalah betul adanya. Marilah kita bersama-sama meniatkan ini untuk ibadah ya Pak ya, ibadah, karena menuntut ilmu itu tidak ada yang salah seperti itu. Dan yang saya simak tadi dengan kesibukan Bapak yang sangat luar biasa, izin Bapak selalu diganggu kegiatannya oleh BPGP, mohon izin. Dan yang penting kita sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari ini adalah pendampingan individu kedua mengenai diskusi visi guru penggerak dan visi sekolah tentang Prakasa Perubahan. Mungkin Ibu Tri, siapa Pak satu lagi? CGP Tri Suyanti, Ibu Tri Suyanti sudah melaksanakan yang mana? Oh Ibu ya, sudah melaksanakan hal ini dengan Bapak dan rekan-rekan. Ini hanya sekedar mengingatkan, izin mengulas kembali. Hari ini visi guru penggerak Ibu Tri akan dipaparkan terkait sebagai pendidik, dan nanti juga akan bersama-sama kita melihat visi sekolah kita yang diprakarsai oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan nantinya apakah visi sekolah kita semua sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang digaungkan oleh Kemendikbudristek, sehingga nanti tujuannya adalah Merdeka Belajar. Apabila sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berarti izin tidak usah diubah ya Pak ya. Dan nanti diubah atau tidaknya tetap kebijakannya oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aib. Kemudian nanti Bapak, Ibu-ibu dan Bapak bersama-sama nanti mengisi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu mungkin kalimat yang belum selesai. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ke visi sekolah. Meskipun ini proses tugasnya Ibu Tri Subekti, tapi saya dan BPGP berharap ini merupakan ada pengembasan yang dikatakan Bapak, pengembasan untuk rekan-rekan sejawat dan para murid, khususnya untuk murid. Kemudian nantinya juga kita akan menganalisis sikap kita yang sudah sejauh ini di sekolah ini, bagaimana sih kepada murid untuk mencapai visi sekolah. Bagaimana peran orang tua, bagaimana respon murid terhadap kita. Kemudian nantinya akan dihasilkan kesimpulan oleh Ibu Tri dan yang ada di sini semuanya. Mungkin Bapak itu agenda kita kedepannya nanti insya Allah akan dipimpin oleh Ibu Tri Subekti. Nanti mungkin izin saya closing statement setelah Ibu Tri selesai berbicara seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari penyampaian saya, terkhusus kepala sekolah yang umumnya untuk ibu-ibu semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan ucap serta sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung, sangat mendukung penuh. Kemudian kepada Bapak Ahmad Firmansyah sebagai pengajar praktik, dan kepada rekan-rekan sejawat saya yang luar biasa sangat mendukung dan selalu mendukung saya, luar biasa. Terima kasih. Dan kepada murid-murid Ibu tercinta, terima kasih sudah selalu memberikan kebahagiaan buat Ibu. Terima kasih ya. Baik, langsung saja kita mulai ya Ibu-ibu, diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Apa arti penting sebuah visi bagi sekolah? Ada yang ingin berpendapat, visi itu apa sih? Visi
visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakini akan terwujud di masa depan. Visi diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang akan memandu penjelajahan untuk mencapai tujuannya. Visi seperti apa yang kita miliki sebagai guru? Tentunya visi yang berpihak pada murid, visi tentang perubahan pertumbuhan murid dan imajinasi kita tentang murid di masa depan. Nah, baiklah, kita langsung saja ke kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang akan kita diskusikan hari ini. Kalimat pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Baiklah, Ibu, kita akan diskusi saja. Kita mulai ya. Saya akan berikan stick notes untuk diisi oleh Ibu guru semua. Untuk pertanyaan pertama yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa? Di benak Ibu dan Bapak guru itu murid yang seperti apa yang diimpikan? Tentunya kita memimpikan murid-murid yang cerdas, kita memimpikan murid-murid yang sehat, murid-murid yang berakhlak mulia, murid-murid yang menyenangkan hati kita tentunya ya. Itu kembali kepada ibu-ibu di sini memimpikan murid-murid yang seperti apa. Ditempel di depan ya. Bapak Ibu guru silakan ditempel di depan. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Lanjut ke kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah. Baik, untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah.
Baik, terima kasih. Kita menuju ke kalimat terumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, diisi lagi ya Bu stigmanya. Di sekolah kita mengutamakan ya, terima kasih Ibu, jadi cepat sekali. Luar biasa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Mantap, bagus banget sih bilang mantap. Ayam bang kok tapi murid di sekolah kita sadar betul bahwa lagi-lagi Bu Dede sudah selesai, luar biasa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk baik, lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
kalimat terumpang nomor 6 sudah. Luar biasa ibu guru hebat di sini ya. Terima kasih ibu guru yang hebat dan luar biasa. Baik, imajinasi kita tentang murid di masa depan. Jadi imajinasi kita dari sampel yang diambil yang sudah diisi oleh ibu-ibu di sini adalah yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, terampil, inovatif, cerdas, adaptif, cerdas secara fisik dan emosi. Ini menurut Ibu Juwanti. Tepuk tangan kepada Ibu Juwanti, luar biasa. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, bersemangat dalam belajar, disiplin, respek dan peduli terhadap sesama. Ini menurut Ibu Maulida. Terima kasih. Kemudian kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Ini menurut Ibu Iin Suherni. Selanjutnya kita memimpikan murid yang cerdas, terampil, disiplin, dan berakhlak mulia menurut Ibu Watina. Kemudian menurut Ibu Siti Marpua kita memimpikan murid yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Menurut Ibu Yanti kita memimpikan murid yang mandiri, sehat, cakap, kreatif, dan berkarakter. Menurut Ibu Dede Dahlia, kita memimpikan murid-murid yang disiplin, cerdas, sehat, serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri, terampil, dan aktif. Baik, bisa disimpulkan bahwa hampir sama, bahwa kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, aktif, inovatif, disiplin, berakhlak mulia, bertanggung jawab. Jadi imajinasi kita tentang lingkungan sekolah adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, guru yang ramah, memberi teladan, membangun semangat dan menuntun serta membimbing siswa sesuai kodratnya, dan seluruh warga serta elemen sekolah yang saling mendukung. Terima kasih. Baik, kalimat terumpang yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Saya ingin Bu Dede Dahlia ke depan untuk membacakan kepada Bu Dede Dahlia. Ini kesepakatan kita bersama ya Bu. Tolong dibacakan ya. Kita percaya bahwa murid adalah menurut Ibu Juwanti manusia yang memiliki potensi masing-masing sesuai dengan kodratnya. Yang menurut Bu Siti Marpua, calon pemimpin bangsa, anak-anak yang kreatif. Menurut Bu Atina, penerus bangsa, calon pemimpin bangsa. Menurut saya sendiri ya, calon pemimpin bangsa yang dapat memimpin dengan baik ya. Terus menurut Bu Maulida, murid adalah pribadi yang mempunyai potensi yang berbeda-beda, pribadi yang bisa diarahkan atau dibina ke perubahan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Dan menurut Bu Yanti, murid adalah cerdas dan mempunyai cita-cita tinggi berkarakter. Dan menurut Bu apa? Ya. Murid adalah generasi penerus kita yang perlu dibekali ilmu pengetahuan yang baik, ya, karakter yang baik, bahkan pendidikan formal dan informal yang mumpuni ya. Ya, terima kasih Ibu Dede telah membacakan kalimat terumpang nomor 2. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dede. Ya, baik. Dapat saya simpulkan bahwa tadi kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki
potensinya masing-masing, manusia yang memiliki kodratnya masing-masing, kemudian tadi baik informal maupun formal. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan yang pertama dari Bu Dedeh, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua dari Bu Trisuyanti, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpusat pada murid, menuntut bukan menuntut. Ya. Yang ketiga dari Bu Siti Marpu, di sekolah kita mengutamakan kerjasama dan kedisiplinan. Ya. Yang keempat dari Bu Juwanti, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, keamanan, lingkungan yang bersih dan sehat dan ramah anak. Ya. Dari Bu Watina, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kekompakan, kekeluargaan, gotong royong dan toleransi. Ya. Yang dari Bu Iin, di sekolah kita mengutamakan karakter dan kedisiplinan yang mumpuni, karena karakter dan disiplin kalimat perubahan nomor 3. Dapat saya simpulkan bahwa diskusi kita di sekolah kita ini, kita mengutamakan tadi menurut ibu-ibu adalah kita harus disiplin dan berakhlak, karena akhlak dan disiplin yang tinggi itu adalah pokok penting dari sebuah sekolah. Luar biasa sekali. Baik, kalimat rumpang nomor 4 saya ingin Ibu Iin Suherni untuk membacakannya. 4 ya Bu. Murid sekolah kita sadar betul bahwa menurut Bu Dede, semua murid beragam sesuai minat, bakat yang diinginkan murid. Kemudian menurut Bu Watina, beraneka ragam sesuai minat dan bakatnya. Menurut Bu Siti Marfuah, anak siap berubah ke yang lebih baik. Menurut Ibu Juwanti, sadar mengenai toleransi, menghargai perbedaan budaya, suku, dan individu. Sadar adanya keanekaragaman yang harus dihormati. Kemudian menurut Bu Yanti, cerdas, terampil, dan mandiri, berkarakter. Menurut saya sendiri, belajar itu penting untuk masa depan karena dengan pendidikan tidak akan ketinggalan dengan waktu dan zamannya sekarang ini. Arti karena belajar itu adalah belajar sepanjang hayat. Baik, lanjut ke kalimat tumpang nomor 5. Saya ingin Ibu Siti Marfuah yang membacakannya. Untuk kata rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, menurut Ibu Maulida, untuk mewujudkan visi dan sekolah dibutuhkan kerjasama dan untuk semua warga sekolah. Menurut saya, warga sekolah ini yakin bahwa akan memberikan pembelajaran yang baik dan bisa bekerja sama. Menurut Ibu Watina, yakin warga sekolah ini untuk berubah yang lebih baik mengikuti perkembangan zaman. Menurut Ibu Iin, warga sekolah ini yakin untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan warga sekolah untuk meningkatkan pembelajaran dan keterampilan yang secara efektif. Menurut Ibu Dede, warga di sekolah ini yakin untuk selalu memberikan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Menurut Ibu Juwanti, warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dan bermakna. Yakin dapat mengembangkan kompetensi murid. Menurut Ibu Yanti, warga di sekolah ini yakin untuk memberikan pembelajaran sesuai kodratnya, sehingga tercipta murid yang cerdas sesuai visi sekolah yang diharapkan. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Marfuah, luar biasa. Baik, ya, dapat kita simpulkan bahwa kita warga di sekolah untuk
mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, pembinaan potensi siswa agar visi sekolah terwujud. Kemudian menurut Ibu Iin, untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan itu perlu perjuangan dan kerja keras yang harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh warga sekolah sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan oleh sekolah maupun pemerintah secara umum. Kemudian menurut Bu Dede, pendidikan sangat penting bagi siapapun sampai akhir hayat. Selanjutnya, menurut Bu Dede, pendidikan penting bagi semua sampai akhir hayat. Selanjutnya, menurut Bu Juwanti, semua guru paham bahwa siswa memiliki potensi, maka pembelajaran harus disajikan dengan memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, menurut Bu Siti Marpuah, pendidikan nomor 1, anak-anak yang cerdas. Kemudian menurut Bu Yanti, murid sebagai penerus masa depan yang lebih gemilang. Oleh karena itu, pendidikan karakter itu penting. Menurut Bu Adina, pendidikan sangat penting sampai akhir hayat. Maka pendidikan di sekolah ini harus selalu ditingkatkan sesuai perkembangan zaman. Luar biasa ya, Bapak Ibu guru yang hebat, betul sekali. Di kalimat terompang yang nomor 6 ini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa betul pendidikan berpusat pada siswa, pendidikan disesuaikan dengan perkembangan masa kini, dan pendidikan itu dilakukan sepanjang hayat. Itu yang dapat saya simpulkan untuk kalimat terompang. Terima kasih atas kerjasamanya. Kali itu sudah terwujud di sekolah kita, luar biasa. Berprestasi. Peserta didik menunjukkan keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat dan dapat menjadi. Peserta didik menunjukkan kemampuan hard skill dan soft skill yang dapat digunakan dalam pengembangan diri untuk menemukan solusi yang tepat, bermanfaat dan sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Saya sudah yakin di sekolah kita pun siswanya terampil, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelasnya masing-masing yang sudah menghasilkan karya ya Ibu Bapak. Baik, yang keenam adalah berwawasan lingkungan. Peserta didik menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan alam dengan menjaga dan melestarikannya. Lomba sekolah sehat itu adalah bentuk wujud dari bahwa kita guru-guru dan siswa di sini bisa menjaga kebersihan lingkungan. Baik, kesimpulan visi sekolah. Tadi kata guru-guru harus disiplin ya. Yang pertama berarti guru masuk tepat waktu. Guru ramah kepada anak, siap Bu? Setuju. Kita mengajarnya harus menyenangkan. Sekarang mah Bu tidak kita yang egois. Tidak cek kurang lah, cek guru. Tidak seperti itu lagi sekarang mah ya. Kita harus mengajar dengan menyenangkan. Kemudian orang tua pun ikut mendampingi belajar anaknya di rumah. Tidak semua difokuskan. Anak saya di sekolah kan di situ harus pintar. Kita pun harus bekerja sama dengan orang tua. Tidak mungkin kita bisa kalau orang tua tidak membantu di rumahnya masing-masing. Dan yang ketiga, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Alhamdulillah murid-murid Purwasari 1 sudah terlihat 90% sudah sopan dan ramah terhadap gurunya ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Lanjut ke prakarsa perubahan. Nah, di sini untuk membentuk prakarsa perubahan ini, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah? Ini pertanyaan berikutnya, saya akan berikan stick note kembali. Apa inisiatif perubahan menurut ibu-ibu di sini untuk mencapai visi sekolah yang lebih baik? Pada akhirnya adalah kita bersama yang bisa melakukan visi perubahan itu sendiri. Dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah,
serta rencana kegiatan yang tadi saya simak itu mudah-mudahan dapat terwujud di SDN Purwasari 1. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin dari saya, sudah sangat luar biasa dibimbing oleh Bu Tri Subekti, juga ada CGP Bu Tri Suyanti yang sama Tri juga luar biasa. Dan mudah-mudahan saya berharap ke depannya izin Bapak mudah-mudahan banyak lagi CGP-nya ya Pak ya di sekolah ini. Amin. Dan Amin. banyak lagi nanti calon-calon pemimpin perubahan di masa yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan closing statement dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari diri saya pribadi karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.